Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi, selamat malam, izin nyarios. Selamat beristirahat. Mugia naon anu parantos dilaksanakeun dina dinten ayeuna mugia janten kaberkahan, anu nuju udur mugia diangkat panyawatna sareng didamangkeun deui. Anu nuju sempit rejeki mugia ku Allah Subhanahu wa taala dibukakeun pintu-pintu rezeki anu halal penuh berkah. Anu nuju kapapatenan nu nuju kena musibah mugia dipasihan kakiatan sareng dipasihan gentosna anu langkung sae kapayuna. Sareng anu nuju gaduh masalah mugia masalahna enggal kenging solusi menurut Allah Subhanahu wa taala, solusi yang terbaik. Anu nuju kirang harmonis mugia diharmoniskeun deui. Anu nuju bingung sareng anu gaduh hutang mugia enggal lunas. Dina wengi ieu urang ngobrol santai bae, urang ngobrol santai, abdi ditemani oleh ini nih, yang selalu setia menemani nih rokok nih. Nih rokok, kopi ya, dan ini alat Indonesia dan ini suasana malam di karangan rumah gitu ya. Saya sendirian ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam ya. Selamat beristirahat. Nah, ieu mangrupikeun pangeling-eling kanggo diri abdi, panggeuing kanggo diri abdi, isuk jaganing pageto, ku abdi tiasa diguar deui. Pami anu aya nu kaprayogian anu baris diobrolkeun ku abdi nya mangga disimak. Dina wengi ieu abdi bade ngemutkeun, mengingatkan kepada diri saya, yaitu tentang ajaran-ajaran Sunda yang sudah dibahas pada periode berikutnya, yaitu adalah tentang Cakra Rahayu Kencana. Kemudian yang nanti akan dibahas itu adalah tentang eh, catur silih, nyata silih wangi, silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wawangi. Sareng anu ayeuna anu bade dipedar ku abdi nyaeta tentang pancaniti. Ya, hayu urang ngamumule budaya urang supaya henteu leungiteun tapak dan nyuktruk galur anu karuku-karuhun parantos diajarkeun ka urang sadayana. Dina bagian ieu kita singkirkan dulu tentang aliran kepercayaan, agama, roh, suku, dan budaya, semuanya adalah ciptaan yang maha kuasa. Hidup berdampingan, harus berjiwa sosial, dan yang paling utama berjiwa sosial karena manusia itu tidak bisa hidup berdiri sendiri, melainkan butuh bantuan dan pertolongan orang lain. Kemudian yang paling penting adalah menjaga alam, menjaga lingkungan, ngajaga leuweung, ngajaga hutan, naon bae anu urang dimiliki, tanah sepetak dimiliki manfaatkan. Tanam tanaman yang sekiranya bermanfaat untuk ketahanan pangan kita, keluarga kita, apalagi yang punya kebun dan hutan itu harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin ya. Kita ngobrol santai saja, ngopi dulu, karena ngopi itu sebagian menikmati hasil karya yang maha kuasa. Ini kopinya, ini ada gulanya, ada airnya, disatukan menjadi cita rasa yang sangat tinggi. Kita tidak akan tahu kopi ini pahit atau manis atau hambar sebelum kita mencoba. Itulah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Baik, pada kesempatan malam ini kita sama-sama akan ngobrol, yaitu utamanya adalah mengingatkan kepada diri saya sendiri tentang ajaran Pancaniti menurut falsafah Sunda kuno. Ajaran Pancaniti dalam falsafah Sunda kuno adalah salah satu ajaran atau salah satu konsep etika dan pedoman hidup yang muncul dalam falsafah dalam naskah-naskah eh, tradisi Sunda, terutama yang berakar dari pandangan hidup, ya, kesundaan. Sunda Wiwitan. Istilah pancaniti tersusun dari kata panca nyata lima, niti nyata tuntunan atau pedoman atau jalan pemeriksaan diri. Sehingga pancaniti berarti 5 pedoman untuk meniti kehidupan. 5 pedoman untuk meniti kehidupan. Walaupun variasi penjelasan dapat berbeda antara sumber atau ajaran ini umumnya berkaitan dengan pembinaan laku diri, tata pergaulan, dan keseimbangan manusia dengan alam serta sesama manusia. Isi ajaran Pancaniti atau 5 pedoman hidup Sunda kuno berikut adalah bentuk ajaran Pancaniti yang paling sering dirujuk dalam kajian budaya Sunda. Nyata anu kahiji, niti diri. Niti diri artinya adalah pengendalian diri. Manusia atau kita, orang sadayana, kedah memahami diri orang, pengenalan diri, menjaga sikap, dan menguasai hawa nafsu. Hawa nafsu menurut ajaran Islam itu dibagi beberapa bagian, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainah, dan nafsu marjiah. Itu ada dalam kajian tazkiyatun nafs, ya. Yaitu yang pertama adalah introspeksi diri, mengenal diri, mengevaluasi diri. Naon sih anu kurang parantos dilakukan ayeuna? Apa sih yang pernah kita lakukan hari ini? Apakah kehadiran kita pada hari tadi baru bangun sampai ke mau tidur lagi, kita telah melaksanakan kemanfaatan tidak bagi makhluk, tidak hanya manusia tapi seluruh alam semesta, yaitu tanah, air, tumbuhan, hewan, binatang. Apa sih yang pernah kita lakukan pada hari ini? Apakah ada manfaatnya untuk makhluk-makhluk ciptaan yang maha kuasa? Atau kehadiran kita pada hari tadi adalah merugikan? Atau memanfaatkan orang? Atau memanfaatkan? Itu tidak boleh, ya. Marilah kita merefleksi diri, mengintrospeksi diri, dan mengevaluasi diri. Yang kedua adalah kesederhanaan. Sederhana itu bukan berarti miskin, ya. Yaitu mun disundakeun mah hancah-hancah teu loba nyuhunkeun. Jadi kesederhanaan itu segala rupa melakukan segala sesuatu hal sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak boleh hidup berpoya-poya, itu nggak boleh. Di atas penderitaan orang lain apalagi. Kemudian hidup tidak berlebih-lebihan. Ya. Ini selaras dengan nilai Sunda, ulah ngungkulan budi. Maksudnya adalah jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Itu adalah penjabaran tentang niti diri atau pengendalian diri. Nanti kalau dibahas ini sangat lama sekali, sangat jauh karena sangat dalam. Ini garis besar-besarnya aja. Untuk mengingatkan terhadap diri saya sendiri. Setelah niti diri atau pengenalan diri, yang kedua adalah tentang niti rasa. Niti rasa itu adalah menjaga perkataan, ucapan,
Orang Sunda sangat menekankan terhadap etika berbicara atau disebut sebagai andak untuk bahasa, mana bahasa kanggo sahandapeun sapantaran saluhureun anu lebih luhur anu lebih sepuh, sopan, santun, kemudian jujur dan tidak menyakiti. Orang ngucap nu teu puguh ulah nyarita anu teu aya mangpaat. Al adabu ala ilmi, sesungguhnya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Belum tentu orang yang berilmu itu punya adab, punya etika, punya rarasaan, belum tentu. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu derajatnya. Ya, kadang orang berilmu, pendidikan tinggi, tapi suka menyakiti orang lain, suka membohongi orang lain, suka menipu orang lain, bahkan suka memanfaatkan orang lain, gitu ya. Karena ini saya di luar ini ya, di rumah. Ya, perkataan dianggap memiliki daya spiritual dan kebengaran lidah. Karena bahasa dikoleset tina isoledat tina cukut mah, isoledat tina gawir mah. Irlandongna di apotek banyak, dokter banyak. Tapi kalau misalnya terpeleset dari lidah mah itu sulit diobati, apalagi menyakiti orang lain. Karena hati orang senjatanya orang Sunda adalah hati. Doa itu senjatanya. Jadi kita harus menjaga ucapan. Itu disebut sebagai anu kadua nyata niti bahasa. Anu katilu nyata niti lampah. Niti lampah artinya kalau di Indonesia kan adalah menata perbuatan. Tiap tindakan harus dipikir terlebih dahulu. Ulah sakabita-bita. Ulah gegabah. Jadi harus berpikir dulu dalam mengambil sikap dan tindakan. Kemudian anu kaduana nyaeta berlaku adil. Waduh hese berlaku adil. Segala sesuatu hal yang susah itu berlaku adil. Tapi sekumah adilnya, sekumah susahnya, kata guru saya itu sakumah hese-hesena dia menjalani hidup. Pasti bisa. Pasti bisa. Kita minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian menjaga ketertiban sosial. Nah, maksudnya menjaga ketertiban sosial di sini adalah menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Kita tanya aja pada diri kita, kehadiran kita itu apakah menjadi sumber masalah atau sumber solusi? Kehadiran hidup kita dalam suatu wilayah, apakah menjadi sumber masalah pada saat orang lain punya masalah? Apakah menjadi sumber solusi di saat orang lain memiliki beban permasalahan ini dan itu? Apakah kita menjadi sumber solusi? Ya, sebaiknya kita menjadi sumber solusi dari berbagai macam kejadian. Karena tindakan seseorang, ucapan seseorang, perilaku seseorang itu adalah cermin dari keseimbangan batiniah atau rasa. Anu yang keempat adalah nitigawe, yaitu menatap pekerjaan. Menatap pekerjaan yaitu mengerjakan sesuatu harus tekun, tenang, sabar, ya karena ku sabar mah kabeh ge beunang gitu ya, ku tekun mah kabeh ge beunang, ulah gurung gusuh, ulah riweuh, jangan apa sih tanya, jangan gersah gerusuh lah gitu. Tekun, tuntas, harus tuntas. Mengerjakan segala sesuatu harus tuntas. Jadi jangan sampai ngabuntut bangkong nu ieu encan beres, yang ini belum selesai, kemudian kita mengerjakan lagi yang lain, tungtungna tidak ada yang beres. Tuntaskan dulu satu-satu. Setelah tuntas satu-satu, setelah tuntas, kemudian kita menuntaskan, menyelesaikan dan mengawali pekerjaan yang lain.
Jangan sampai yang ini belum selesai, pindah, mengerjakan lagi yang lain, mengerjakan lagi yang lain. Nantinya tidak akan tertata dengan rapi. Itu dalam istilah niti gawe atau menata pekerjaan. Yaitu tekun, tuntas. Yang ketiganya adalah jujur. Wah, berat ya jujur mah ya. Jalan jujur pasti wanian, jing pasti satia. Pan aya bahasana, yang aku butuhkan adalah kejujuran dan kesetiaan. Ya kejujuran, berat jujur teh. Oh, wani mau jujur. Oh, apakah kita sudah jujur pada diri sendiri? Apakah kita jujur udah jujur pada keluarga? Apakah kita sudah jujur pada orang lain? Apalagi kalau jujur kepada bangsa dan negara tidak mengkhianati. Wah, berat. Ya, berat jujur mah. Nah, dalam Pancawaluya itu orang yang tidak jujur itu orang yang suka berbohong dan orang yang suka memanipulasi apapun itu disebut sebagai orang yang belum cager. Cager itu tidak sehat. Karena cager itu tidak hanya badannya saja yang sehat, tapi pikiran, perkataan yang perbuatannya kudu sehat. Ya itulah Sunda. Bersih dalam pikiran, perkataan yang perbuatan. Eta jujur, eta jama cager. Namun misalnya badan we anu cager, tapi masih kene suka menyakiti hati orang lain, ingin dipuji orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, ingin dihargai oleh orang lain, berarti dia jiwanya masih sakit. Berarti belum dikatakan cager gitu ya. Orang yang tidak jujur berarti tidak cager. Berat ya, jujur itu berat. Ya, seberat apapun kita harus bisa. Kemudian yang terakhir adalah tidak merugikan orang lain. Artinya kehadiran kita hidup di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah dalam bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, atau di birokrasi, di kepemerintahan, kita setidak mungkin jangan sampai merugikan orang lain. Memanipulasi data, memanipulasi ini dan itu, memainkan harga, jual beli, apalagi memanfaatkan orang yang sedang susah, begitu itu berarti disebut sebagai kita merugikan orang lain. Nah, dalam ajaran ini, kehadiran kita itu tidak boleh merugikan orang lain. Luar biasa ini. Keselarasan kerja disebut sebagai bentuk bakti kepada masyarakat dan alam semesta. Alam semesta yang merupakan ciptaan yang maha kuasa. Kita harus jaga, kita harus rawat. Karena alam semesta ini, tumbuhan, tanah itu bisa bicara, bebatuan bisa bicara. Cuma kita tidak mengerti aja bahasa mereka. Ya. Marahnya mereka ya cukup getarkan bumi, selesai. Karena manusia itu makhluk yang lemah. Tidak ada manusia makhluk yang gagah, nggak ada. Lemah. Apalagi saya, lemah pisan. Pribadi saya orang munafik. Banyak dosa. Orang lemah ya. Butuh terhadap pertolongan Allah. Gitu. Saya sangat butuh sekali. Karena saya orang lemah. Kemudian yang terakhir adalah niti negara. Niti negara itu atau niti balarea. Niti sesama. Etika hidup bermasyarakat dan bernegara. Yaitu mengatur diri dalam kehidupan bersama, hormat kepada para pemimpin anu bijak tapi ya, rukun dengan tetangga, kemudian dengan keluarga, kemudian dengan sesama, rukun dengan alam semesta, rukun dengan ciptaan yang maha kuasa, kemudian sauyunan teh namanya gotong royong, bersosial, sosial masyarakat ya. Kemudian dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, kita sebagai masyarakat kecil ya, kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Termasuk membayar pajak juga itu adalah kewajiban kita membayar pajak. Tapi hak kita adalah mendapatkan perlindungan dari negara yang sudah diatur oleh undang-undang dan aturan-aturan, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Kemudian nilai ini terlihat dalam pepatah yaitu silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wewangi. Nah, nyambung Tina Pancaniti langsung tembus karena catur silih ya. Jadi kita bahas. Ajaran Pancaniti berada dalam garis besar pandangan hidup Sunda kuno yang menekankan percaya kepada keseimbangan alam. Alam itu harus seimbang. Tumbuhan harus seimbang. Supaya O2 itu kita bisa menghirup dengan segar, dengan bebas. Dan manusia mengeluarkan yaitu CO2. CO2 itu adalah oksigen dan karbon dioksida. Itu harus seimbang, selaras, serasi. Supaya hidup berdampingan. Begitu. Karena yang namanya tumbuhan itu tidak pernah meminta dan tidak pernah memohon kepada manusia. Tapi selalu memberikan oksigen, memberikan cadangan air, menahan abrasi, menahan longsor, dan sebagainya. Maka kita tidak boleh merusaknya. Kemudian kesakralan moral, kebaikan sebagai nilai tertinggi, sakral, moral, ya, etika, ada perilaku, moral ya. Kemudian harmoni antara manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan yang menciptakan manusia dan alam, atau yang maha kuasa. Oh, ya, kita harus selaras, serasi, seimbang. Manusia, alam, dan yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian dari ajaran filosofi itu yang terakhir adalah etika sosial yang kuat. Kita harus memiliki etika sosial, yaitu harus memiliki jiwa sosial yang kuat, yang baik, yang bagus. Kepada sosial kepada manusia, sosial kepada memperlakukan tanah, memperlakukan air, memperlakukan tumbuhan. Kita harus memiliki etika sosial. Etika, aturan, adab, ya. Ya. Pancaniti adalah pedoman praktis agar manusia tidak menyimpang dari tata kasundaan. Nah, aturan moral yang dianggap menjaga tatanan kosmik, ya. Jadi ajaran-ajaran Sunda ini, Pancaniti ini harus kita pelajari, kita laksanakan, kita aplikasikan, tidak hanya dihafalkan. Ya sedikit-sedikit ya kita tahu aja dulu yang pertama, kemudian yang kedua kita laksanakan yang harus ada pada diri. Nah, isi ajaran Pancaniti itu saya ulangi adalah 5 pedoman hidup orang Sunda. Nyata nu kahiji niti diri, niti rasa, niti lampah, niti gawe, dan niti negara atau niti balarea. Etika hidup bermasyarakat dan bernegara. Manawi sakitu bae anu kapihatur, hapunten anu kasuhun bilih aya kalepatan, wilujeng wengi wilujeng istirahat. Mugia urang sadayana aya ginanjar kawilujengan sadayana. Dina karahiwan kawalawihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.